Kolonel Infanteri Epi Gustiawan, SIP, dan Sektor 22 Citarum Harum, menghadiri para pemangku kebijakan dinas terkait, untuk melakukan inspeksi mendadak ke Grand Asrilia Hotel bertempat di Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung, Kamis, 4 Februari 2021. Sidak kali ini, dan Sektor 22 diundang oleh para pemangku jabatan dinas terkait, yang berhubungan dengan keberlangsungan pendirian perusahaan bidang perhotelan, termasuk Dinas Bidang Penertiban pada pelanggaran peraturan perundang-undangan. Dikatakan Kolonel Epi, bahwa sidak ini diinisiasi oleh para dinas terkait, sebagai penentu keabsahan hukum perusahaan perhotelan yang sebenarnya. Kota Bandung, kewilayahan, terus sektor 22 yang ada ya, menindaklanjuti permasalahan 2018 punya Hotel Asrilia, ya, di mana ada beberapa temuan, 7 item temuan, ya, termasuk dokumennya, ya, termasuk pembuangan limbahnya, ipalnya itu masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan sampai dengan 2021. Oke, sampai dengan itu kita rapat secara bersama-sama. Jadi kesepakatan itu kita ambil secara bersama-sama dengan menyampaikan para fungsi dinas terkait tentang aturan dan regulasi pelanggarannya. Ya, semua memberikan saya masukan, termasuk dari Asrilia juga pemilik hotel ada, didampingi staf yang ada. Mereka sudah menyatakan dari hasil kesepakatan bersama yang memperbaiki, sehingga diambil keputusan di situ. Ya, 2 opsi yang ada, ya, diberikan waktu 45 hari untuk membuat ipalnya, ya. Dalam kurun waktu 45 hari tidak membuat ipal, berarti lubang pembuangannya akan ditutup atau dicor dengan pembuatan secara berlanjutan untuk surat izinnya, ya, dokumen lingkungannya. Nah, kalau itu juga bisa tidak ditepati, ya nanti fungsi dinas terkait juga tadi menyatakan, ya, terpaksa ada penutupan secara operasional. Karena apa? Waktu itu sudah diberikan dengan waktu cukup panjang. Nah, ini dicoba lagi dari awal lagi, tapi kalau dari awal tidak ada etikat baik selama kurun 45 hari dan tidak berlanjut, ya, tadi sesuai dengan fungsi terkait yang akan melaksanakan penindakannya untuk penutupannya. Yang gelar perkara, pembahasan permasalahan yang dihadapi oleh Grand Asrilia Hotel, Indi Suryani, Kasih Perizinan C2 Bidang CDP MPTSP Kota Bandung, mengatakan bahwa Grand Asrilia Hotel tidak ada data pada dinasnya, baik pada arsip dinas maupun secara elektronik. Data untuk Hotel Asrilia ini sebenarnya mereka izin apa yang mereka pegang dan mereka miliki. Ternyata setelah kami cek dan dicek, TDUP-nya saja pun mereka tidak memiliki, Pak. Padahal sebenarnya kalau TDUP itu dasar, ya, dasar ketika hotel itu akan melakukan kegiatan operasional. Yang saya lihat itu tadi saya mendapatkan izin-izin apa yang telah dipegang oleh Hotel Asrilia ini. Ini ada TDP, satu TDP, ya, tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan di tanggal 12 Januari 2016. Kemudian izin jalan masuk di 2016 dan izin gangguan 2014. Sebenarnya HO ini sekarang sudah tidak berlaku. Tapi sebenarnya kalau hotel itu sebelum melakukan operasional seharusnya dia sudah memiliki tanda daftar usaha pariwisatanya terlebih dahulu. Tapi sampai saat ini kami belum pernah memproses atau ada pengajuan untuk izin TDUP tersebut ke DPMPTSP. Jadi, ya, kalau dibilang izinnya itu memang yang dapatnya tadi juga mereka sudah tidak memiliki izin lingkungan pun dari DLHK dapat informasi memang di kita juga tidak ada datanya. Kita mencari hanya izin ini yang saya sebutkan tadi yang telah dipegang oleh Hotel Asrilia. Seharusnya memang banyak sekali izin-izin yang harus dipatuhi atau dibuat oleh Hotel Asrilia ini. Jadi ada izin lingkungan, ada TDUP, ada izin limbah, pembuangan air limbah, ada izin B3, penghasil. Jadi banyak sekali izin-izin yang belum dilakukan atau dibuat oleh Hotel Asrilia ini. Adalah Insinyur Lita Endang SMC, Kabid Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup, DLHK,
bahwa TDUP yang ada di Asrilia perlu adanya pembaharuan, apalagi izin lingkungannya tidak ada sama sekali. H. Asril sering berargumen pada siapapun bahwa Grand Asrilia Hotel memiliki legalitas yang komplit. Pernyataan ini disanggah oleh Hedo, Kabid Pariwisata Disbudpar Kota Bandung, setelah melihat fotokopi TDUP Asrilia, bahwa surat izin TDUP tersebut sudah kadaluarsa, artinya tidak berlaku lagi, apalagi mengacu pada sistem OSS yang lama pun tidak diregistrasi, tegasnya. Prosesnya langsung ke DPRDSP, dan proses itu sebenarnya kalau TDUP itu adalah ujung dari izin yang semua izin. Ini menjadi operasional setelah TDUP-nya ada seperti itu. Jadi kalau kami yang seperti apa yang sudah disampaikan rekan-rekan ya, sebagai pembina Pak terhadap hotel ya, sekarang saya mungkin menyampaikan juga kepada Pak Asril ya, mohon dipenuhi lah Pak ya, apa yang menjadi ketentuan bagi hotel itu beroperasional. Perwakilan dari PPNSDLH Provinsi, Ana, ia menyebutkan bahwa Grand Hotel Asrilia, bila dirunut dari beberapa temuan oleh pejabat perizinan Pemkot Bandung, Grand Asrilia adalah ilegal, karena dari segi perizinan sudah tidak berlaku lagi, ujarnya. Berdasarkan Undang-Undang 32/2009, itu tidak melaksanakan paksaan pemerintah akan dikenai ketentuan pidana. Perihal pelanggaran dari pembuangan air limbah yang dihasilkan oleh Grand Asrilia, perlu ada penambahan kolam dan sistem IPAL yang benar. Namun setelah beberapa kali ditegur oleh Dan Sektor 22, dari bulan November 2020 sampai hari ini belum ada perubahan, padahal owner Asrilia selalu mengiyakannya. Pernyataan Idris, Bidang Penyidik Satpol PP Kota Bandung, menilai ada dua hal pelanggaran yang dilakukan oleh Asrilia Hotel. Harus diproses sesuai dengan ketentuan perda. Pelanggaran undang-undang pun harus diproses sesuai dengan undang-undang. Karena begini, kalau pelanggaran perda ditangani oleh penyidik penegak perda, penegak di lingkungan pemerintah daerah, kalau undang-undang pelanggarannya ditangani oleh penyidik undang-undang, dalam hal ini penyidik lingkungan hidup. Jadi menurut pendapat saya ada dua hal. Satu, pelanggaran Perda Pemkot Bandung dalam hal bertahan melajukan usaha hotelnya, karena sudah tidak berlakunya perizinan usaha yang ia miliki. Sedangkan yang kedua, pelanggaran peraturan perundang-undangan, yaitu membiarkan limbah yang dibuang tidak sesuai baku mutu. Selama yang kita lakukan, insya Allah nanti untuk yang perdanya akan diproses oleh teman-teman di BNPTSP, di Disbudpar dan Satpol PP. Itu tolong nantinya biar nggak tercampur gitu Bu Anak masukannya. Sidak ini diikuti oleh Kolonel Epi Gustiawan, DPM TSP, DLHK Kota, DLH Provinsi, Satpol PP, Disbudpar Kota dan aparat kecamatan juga kelurahan. Sekarang saya minta nanti dari Pak Asril, pemilik hotel, dengan laporan atau hasil data dan izinannya. Kalau tadi sampaikan ilegal ya berarti sudah dinyatakan ilegal di situ. Itu Pak Asril ya. Sehingga nanti kita juga nanti dari Pak Asril bagaimana jawabannya, kita tentukan mekanisme hari ini. Jadi kita tidak berkelanjutan lagi. Oh sekarang dari aspek pelanggaran bidang ini sudah tidak ada. Sah secara aturan undang-undang atau hukum. Dari aspek saya juga ini harus segera ditindaklanjuti apa? Mungkin penutupan sementara sambil menunggu proses pembuatan administrasi. Ya. Karena apa? Saya juga sebagai satgas tentunya juga punya peran juga, tidak hanya di salah satu hotel ini. Ya. Pabrik pun juga ada, home industri juga ada, juga mereka melihat. Ya, kalau salah satu nanti ada perbedaan, tentunya kami juga akan dikejar dari salah satu fungsi juga yang lain terhadap pelaku-pelaku usaha. Jadi kita nanti dalam menentukan terakhir, begitu ada penyampaian dari pemilik hotel bagaimana nanti tindak lanjutnya, kita tentukan saya sudah ya harus penutupan sementara, ya saya harus menutup untuk pembuangan limbahnya. Sudah, sampai kapan prosesnya harus bisa ditindaklanjutkan administrasi, waktunya berapa lama, mungkin nanti ditentukan secara kesepakatan. Mungkin 1 bulan harus sudah ada bentuk hasil putusan di atas, dan Sektor 22 mengambil kebijakan baru,
Walaupun dari tahun 2018 pernah disidak oleh dan sektor 22 yang lama, sesuai hasil diskusi para pengambil kebijakan dinas terkait, bahwa Asrilia kembali ke nol untuk menyelesaikan perizinan dan pembetulan konstruksi IPAL yang benar, dengan jeda waktu selama 45 hari ke depan, terhitung mulai Jumat, 5 Februari 2021. Demikian dilaporkan DNN TV, Kota Bandung. Jovina.